Pertama, ada yang bagian orang goreng-goreng, kayak SpongeBob banget itu aku ngerasanya. Aku udah training 2 hari juga. Kamu anak saya di sini gitu ya. Mereka tuh Halo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem video. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triaswaro di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi di segmen Ceritanya Bagas. Di video kali ini aku mau cerita ke teman-teman semua tentang bagaimana pengalaman aku kerja di Burger King pada masa libur semester. Jadi di sini aku mau cerita mulai dari aturan kerjanya, masa training, syarat berkas, terus juga pengalaman aku di situ kerja, terus stigma yang ada di masyarakat kalau misal kita kerja dengan orang Jerman, terus juga tentang ya mungkin konsekuensi dan hikmahnya, dan bagaimana prosesnya aku dapat kerjaan nih. Nanti aku mau ceritain semua ke teman-teman semua. Oke, jadi aku mulai aja dari aturan kerja nih. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke Jerman nih, dalam tanda kutip tahun awal kalian tinggal di Jerman, kalian hanya diperbolehkan untuk bekerja itu ketika libur semester atau liburnya studien kolleg gitu. Jadi kayak misal libur Natal, terus libur musim dingin ataupun libur musim panas gitu. Tapi ketika kalian sudah 2 tahun tinggal di Jerman atau dalam tanda kutip visa selanjutnya nih, nanti kalian diperbolehkan untuk kerja paruh waktu gitu. Kayak misal mungkin kalian pengen di weekend kalian kerja gitu, ataupun kalian pengen malamnya itu kalian kerja, itu diperbolehkan gitu. Tapi ada aturan tentang jam kerjanya gitu. Tentang 1 tahun itu kalian diperbolehkan kerja selama berapa hari ataupun setengah hari. Terus aku mau cerita tentang gimana aku dapat kerjanya nih. Jadi aku tuh sebenarnya niatnya itu di libur musim dingin kemarin aku pengennya kerja di pabrik gitu. Kenapa? Karena kalau kerja di pabrik itu denger-dengar gajinya lebih lumayan. Terus juga tentang apply untuk kerjaannya kita ada yang ngurusin, dan juga kita dapat jemputan untuk menuju tempat kerjanya gitu. Tapi ketika kita sudah berproses nih untuk mengajukan kerjaan mulai dari libur awal sampai libur akhir, ketika berjalannya proses ternyata kita nggak dapet kerjaannya gitu. Kenapa? Aku juga nggak tahu, karena saat itu dari pihak agensinya itu menyatakan bahwa nanti kamu bisa kerja dari tanggal sekian sampai sekian, dan kalian tinggal tanda tangan kontrak di hari ini, dan kalian tinggal datang aja, nanti kalian dijelasin bagaimana proseduralnya gitu. Tapi kenyataannya zong, kami tunggu beberapa hari ternyata nggak ada email, dan ternyata ketika kami bisa dibilang agak nge-spam gitu, dan dia menyatakan bahwa nggak ada kerjaan untuk kami gitu. Jadi kayak apaan coba, udah ngasih hal-hal kayak janji manis mungkin ya bisa dibilang gitu, kayak harapan untuk kita, ternyata zong gitu. Nah pada akhirnya kami pun berinisiatif, aku sama Nios. Jadi waktu itu kita untuk nyari di gastronomi, yaitu pertama sih kita nyobanya itu ke KFC, McDonald's sama Burger King gitu. Tapi ketika kita berjalannya menuju tempat-tempat tersebut, pertama kita itu singgah ke KFC gitu. Tapi entah kenapa ya, ketika kita masuk nih, itu kayak feelingnya nggak kurang dapet gitu. Kayak ngelihat, aduh ini ramai banget, terus juga kayak hektik banget gitu. Terus juga kayak
aduh kayaknya nggak banget nih buat aku gitu. Terus kayak lah kurang kurang tertarik aja gitu sama tempat tersebut gitu. Dan kebetulan saat itu pun lagi rame banget dan kita mau ngomong sama kelnerin atau pelayannya aja tuh itu kayak aduh agak harus nunggu gitu. Jadi akhirnya kita keluar gitu, kita mutusin buat ke Burger King gitu, yang mana Burger King itu dekat-dekatan sama KFC gitu. Nah ketika kita masuk ke Burger King, akhirnya kita nanya gitu sama pelayannya gitu, kita mau nyari kerjaan. Terus habis itu kita dipertemukan sama manajernya gitu. Nah kebetulannya manajernya itu orang Thailand guys. Dan ketika kita ditanya dari mana, kita dari Indonesia, mereka dan manajernya tuh kayak seneng aja gitu. Oh ada orang dari Asia Tenggara juga gitu. Nah ketika kita ngobrol-ngobrol tentang syarat kerja dan lain-lain sebagainya, akhirnya aku memutuskan untuk ngambil kerjaan di sini gitu. Sedangkan waktu itu si Nios ada obrolan dulu gitulah sama orang tuanya gitu. Dan terus abis itu kita ada salah satu syarat kerja, yaitu surat keterangan dari dokter gitu, yang mana itu kita harus datang ke salah satu prakteknya dokter gitu, yang mana nanti kita itu dijelasin bagaimana kalau kita kerja di gastronomi. Kayak misal kita datang itu sebelum megang apapun kita harus cuci tangan, terus abis itu proses-proses yang lain, dan pokoknya kita dijelasin secara detail gitulah. Terus habis itu ketika kalau udah nggak ada pertanyaan, nanti kita disuruh bayar 20 euro untuk surat keterangan sehat tersebut gitu. Nah terus habis itu ya ketika udah ada berkas tersebut, aku memutuskan ya udah aku mau mulai gitu kerja di situ. Sedangkan Sinius waktu itu belum dapat izin untuk kerja gitu. Jadi aku kerja sendirian gitu dari Indonesia. Jadi aku waktu itu langsung bilang ke manajernya ini surat kesehatannya, dan aku langsung dibilang saat itu, besok kamu mulai training ya selama 2 hari, yaitu satu harinya itu kerja 4 jam, tapi kamu nggak dibayar, tapi kamu boleh kok makan gitu, dan boleh juga ngambil gitu, bawa gitu, entah ngopi ataupun apa gitu. Oke lah, dan besoknya aku langsung mulai training selama 2 hari nih. Dan di masa training sendiri ini tuh gimana ya, BTW aku kan kerjanya itu di bagian yang bikin burger gitu. Jadi di dapur, yang mana kalau di dapur itu ada 3 bagian gitu. Pertama ada yang bagian orang goreng-goreng. Terus yang kedua itu bagian orang yang nyiapin, kayak misal ada pesanan apa, dia nyiapin kertas-kertasnya sama nyiapin rotinya gitu. Nah terus bagian yang ketiga itu bagian yang benar-benar ngepakin gitu. Kayak misal rotinya ditaruh daging, terus habis itu dikasih mayones ataupun salad kayak gitu. Nah aku kerjanya di bagian itu, yang ngasih semua itu gitu. Jadi kayak aku kayak SpongeBob banget itu aku ngerasanya gitu. Kayak waduh cing gitu. Dan aku selama masa training itu kebetulannya ya alhamdulillahnya aku dapat partner yang mana itu bapak-bapak gitu, dan dia udah profesional banget gitu di sini gitu, udah lama kerja di sini, dan aku dibimbing banget gitu. Dan lucunya ya, aku pas kerja di situ pas masa training itu lagi bener-bener pesenan banyak banget itu, ngeri banget gitu. Jadi kayak aku aduh ini apa gitu. Tapi untungnya nih kayak si partner aku tuh langsung ngarahin gitu, kayak cuai flies, terus ini, terus apa sih, cuai shalotten, terus cuai Scheibe-Käse, kayak langsung diarahin gitu, ini daging, keju, salad, bawang, kayak gitu. Jadi kayak langsung jadi akunya ya satset gitu lah akhirnya gitu. Dan itu kayak ngerasanya aku bikin burger itu 5 detik ada deh. Kayak itu bener-bener ya ampun cepet banget gitu. Kayak ngerasanya itu, aku ngerasa di awal apa sih ya, kayak terburu-buru banget gitu ngerasanya untuk itu gitu.
sampai waktu itu manajernya pun bilang gitu, ya beginilah ya kalau kerja di gastronomi gitu, apalagi pas jamnya makan siang ataupun makan malam gitu, ya udah pesenannya banyak banget gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Dan di hari keduanya aku pun berlaku kejadian seperti itu gitu. Jadi aku benar-benar di awal 2 hari training itu benar-benar ngerasa kayak ya dilatih banget gitu loh, entah mentalnya, entah pengetahuan aku tentang menu burgernya, terus juga satset-satsetnya dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ketika aku udah 2 hari melakukan training, terus abis itu ada nih masalah datang nih. Nah, awalnya si manajernya itu mengiranya di izin kerja aku tuh aku diperbolehkan untuk mengambil kerja paruh waktu gitu. Tapi setelah manajernya itu membaca secara benar-benar sesama gitu, ternyata aku cuma boleh kerja pas liburan doang, karena alasan yang udah aku bilang tadi di awal gitu. Jadi pada akhirnya saat itu aduh agak bingung ya, aku udah training 2 hari juga udah kayak tanda tangan kontrak, ternyata kayak gini kejadiannya gitu. Tapi alhamdulillahnya guys, itu manajer aku baik banget, serius. Beliau itu kayak ngusahain banget, pokoknya bagaimanapun caranya aku biar bisa kerja di situ gitu. Jadi saat itu ya karena sebelumnya itu nggak pernah ada gitu kayak student yang mana dia kerja cuma di liburan itu nggak pernah ada gitu, hanya aku doang gitu. Dan dia ngusahain banget untuk itu gitu. Dia saat itu habis itu ngobrol sama pimpinannya, pokoknya ngerayu-ngerayu gitulah biar aku diperbolehin kerja gitu di sini. Dan akhirnya alhamdulillahnya aku dapat kerja di sini gitu. Dan itu kerja full time selama 8 sampai 9 jam gitu. Bahkan aku pernah 10 jam juga gitu. Oke lah, saat itu udah semua, akhirnya kita tanda tangan kontrak, kita benar-benar didaftarin aku ke pemerintah gitu, maksudnya tentang pajak, tentang asuransi dan lain-lain sebagainya. Berarti benar-benar aku kerja resmi ya guys, nggak gelap gitu. Soalnya banyak hal juga yang teman-teman yang kerja sebagai Schwarzarbeiter, kayak kerja gelap gitulah, nggak resmi gitu. Nah, akhirnya aku mulai kerja nih di tempatnya Burger King Coburg. Nah, aku seneng banget sih kerja di sini. Kenapa? Kayak aku ngerasanya di sini tuh udah kayak keluarga banget gitu. Kayak ada beberapa kayak partner aku itu yang udah sepuh gitu, udah bapak-bapak gitu, udah 50 tahun ke atas gitu. Dan mereka tuh nganggap aku tuh kayak anaknya gitu. Aku tuh di situ paling muda gitu. Bahkan aku tuh dipanggil kayak anak kecil gitu. Kalau ditanya, kamu umurnya berapa sih? 19 tahun. Hah? 19 tahun muda banget. Itu kamu masih anak-anak gitu. Kamu anak saya di sini gitu. Mereka tuh udah kayak gitu gitu. Dan jadi ya aku pun nyaman dengan lingkungan tersebut kan akhirnya gitu. Nah, terus juga kayak aku mengusahakan banget semaksimal mungkin aku mengusahakan untuk tampil yang optimal gitu loh. Mulai dari aku datang setengah jam, bahkan aku hampir 1 jam sebelum kerjaan mulai itu aku udah ada di tempat gitu. Terus juga kayak aku kerjaannya bener-bener satset, pokoknya harus sebisa mungkin superlesi gitulah, dapat diandalkan gitulah ya. Jadi aku mengusahakan banget untuk senantiasa optimal gitu. Jadi biar kedatangan aku, kehadiran aku di situ itu disambut dengan baik, orang welcome dengan baik dengan kerjaan aku, dengan adanya aku, dan aku menyebarkan energi positif juga gitu ke orang-orang sekitar aku, dan mereka pun alhamdulillahnya bahagia dan nyaman dengan kehadiran aku gitu. Jadi ya kurang lebih kerjaan aku tuh seperti itu ya, seperti layaknya SpongeBob. Dan aku agak sedikit menyinggung tentang stigma kalau kita kerja dengan orang Jerman gitu. Mungkin banyak yang bilang kerjanya tuh kaku banget, kayak
aduh nggak bisa santai dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya gini sih, selama kita itu taat dengan aturan, kita kerja baik, kita kerja secara disiplin dan lain-lain sebagainya, kita pun nggak ada masalah gitu. Sebenarnya semua itu tergantung dari kitanya aja, men. Kalau misal kita datang aja telat, sering bikin katastrofe, terus juga sering bikin ribut sama partner, ya udah bakal kaku lah akhirnya gitu, bakal berantem, bakal ribut kayak gitu. Sebenarnya semuanya tuh tergantung dari kitanya masing-masing gitu. Aku ngalami itu gitu. Ketika aku baik, ketika aku sesuai prosedural, ya orang-orang di sekitar, entah itu orang Jerman ataupun orang-orang dari negara manapun, ya kita pun akan diterima dengan baik gitu. Ya walaupun ada hal yang harus kita tekankan, yaitu disiplin waktu, terus disiplin kerja, terus juga kita harus disiplin dalam, ya pokoknya tentang segala aspek dalam kerjaan lah, kita harus bagus gitulah ya, kita harus tetap itu. Tapi emang itu kewajibannya seorang pekerja kan gitu. Nah, terus juga aku mau cerita tentang konsekuensi nih. Sebenarnya tuh kan aku kan sebagai seorang anak muda ya, kadang kan ya kita pengen tuh mumpung di Eropa gitu, pas masa libur pengen gitu ke Italia ataupun ke Yunani ataupun ke Spanyol atau ke Inggris lah. Pengen lah kita liburan gitu, pengen lihat tuh Menara Eiffel tuh kayak apa gitu, apa kayak tower doang atau apa gitu kan, pengen kan kita sebagai anak muda. Dan sedangkan ketika kita lagi capek-capeknya nih pulang kerja nih, terus pulang malam kayak gitu, terus buka Instagram story ataupun lihat feeds itu, aduh teman-teman pada jalan-jalan kayak gini, ya mungkin dalam hati kecil kayak marah tuh dengan keadaan kayak gini gitu, yang mana keadaan aku tuh mengharuskan untuk itu, untuk kerja ketika libur semester gitu. Tapi ya mau kayak gimana lagi, setiap orang punya takdir dan jalan hidupnya masing-masing gitu. Kenapa? Mungkin aku dilahirkan seperti ini, Tuhan punya maksud lain kenapa aku harus dididik seperti ini gitu. Tuhan punya maksud gitu, punya tujuan lain kenapa aku dididik seperti ini gitu. Jadi ya aku ya berpositif thinking aja. Entah mungkin banyak juga orang yang pengen ada di posisi aku, yang mana aku baru datang tapi aku juga udah bisa kerja secara resmi, interaksi secara langsung dengan orang-orang Jerman, terus orang-orang dari negara lain, terus bagaimana proseduralnya dan lain-lain sebagainya. Aku udah mengalami itu terlebih dahulu gitu. Jadi aku cukup bersyukur banget untuk hal tersebut gitu. Tapi ya mungkin ada kayak tantangannya tersendiri. Itu mungkin kalau misal di hari weekend gitu, di sini tuh busnya itu kurang banget, dan kalau misal udah malam busnya bahkan itu udah nggak ada gitu. Bahkan aku tuh beberapa kali tuh jalan sejauh 4,2 kilometeran itu dari rumah aku, dari kamar aku ini ke Burger King gitu. Terus juga itu pagi ya, malam-malam pun aku pernah gitu, aku pulang jam 8:30 kalau nggak salah, bahkan jam 9 kalau nggak salah. Itu jalan dari sana nih, dari Burger King ke sini itu jalan kaki gitu, dan malam-malam gitu, dan itu bener-bener sepi banget. Ya namanya kota kecil gitu, malam-malamnya sepi gitu. Tapi ya udahlah ya, kita nikmatin aja ini jalan hidupnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir hari Minggu pagi gitu kita jalan gitu, itu rasanya ya ngecil aja gitu. Ya udahlah, dibawa enjoy sambil kita pakai AirPods, musikan, terus sambil kayak joget-joget sendiri, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak kayak gitu. Ya ngecil aja gitu, diambil nyamannya aja gitu. Jadi kurang lebihnya sih itu sih ceritanya aku kerja di Burger King selama libur semester. Dan alhamdulillahnya aku punya banyak banget pengalaman positif di situ, banyak sekali pembelajaran buat aku sendiri pribadi tentang pembangunan skillnya aku, terus juga time management dan lain-lain sebagainya, dan juga tentang pandangan aku ke depan tentang
oh ternyata seperti ini kerja di Jerman, oh ternyata berkasnya seperti ini dan lain dan sebagainya. Jadi alhamdulillahnya bisa dibilang pengalaman aku kerja di sini aku bahagia banget, aku nyaman banget. Bahkan kayak teman-teman itu apa sih ya, kayak gas nanti kalau misal libur lagi kerja di sini lagi dong, kerja di sini lagi, terus kuliah di sini aja di Coburg gitu, biar kerja di sini gitu. Kayak mereka tuh seneng dengan keadaannya aku gitu, kehadiran aku. Ya aku pun ikut seneng kan dengan keadaan tersebut gitu. Makanya aku pun pas hari terakhir itu ya, kayak manajer aku yang dari Thailand itu pun pas aku mau pamit gitu, dia tuh kayak agak nahan nangis gitu loh, kayak ya kayak gimana gitu loh. Aku pun kayak ngerasa aduh kok gini gitu, aku pun ngerasa berat juga kan. Kayak akhirnya pas hari terakhir, beberapa hari terakhir itu kayak aku kayak apa sih pamitan sama teman-teman gitu, kayak ya semoga kita ketemu lagi, bisa kerja lagi dan lain sebagainya gitu. Ya alhamdulillah gitulah. Jadi ada orang bilang itu jadilah orang yang ketika kedatangannya itu membuat nyaman dan membuat bahagia, tapi ketika kepergiannya itu dirindukan gitu. Jadilah orang yang seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah kurang lebihnya aku sedikit demi sedikit untuk bisa mengamalkan dan menjadi orang yang seperti itu gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin ceritanya aku. Semoga kurang lebihnya bermanfaat dan memberikan energi positif juga ke teman-teman semua yang sedang berjuang. Kalian yang nih dengan keadaan finansial, kalian harus kerja, kalian harus semangat. Percayalah ada maksud dan tujuan tertentu dari Tuhan kenapa kalian dikasih keadaan tersebut, dan pasti ada hikmahnya cuy. Oke? Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. One day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just